Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Program yang memang kami hadirkan untuk menyertai kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang. Jelang pesta demokrasi berbagai hal sudah dipersiapkan, sudah dirasakan dan sudah dilakukan. Dan masing-masing peserta pemilu sudah melakukan penjenemaan diri atau personal branding. Hal ini juga diberikan wadah melalui fase yakni fase kampanye. Dan saat ini kita sudah memasuki tahapan tersebut. Namun berbagai tantangan mulai hadir dan mulai muncul jelang pemilihan umum 2024 dan pengawasan sudah seharusnya dilakukan. Hari ini kita akan membahas tema yang mendekati isu tersebut, yakni pengawasan kampanye di media sosial. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Sudah hadir dari sisi penyelenggara yang mengawasi, sudah hadir dari sisi akademisi yang akan mengamati, dan sudah hadir dari sisi pemuda yang menjadi pengguna aktif media sosial. Nah, kurang apa lagi ya kan? Langsung saja kita sapa 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama dari penyelenggaranya dulu kita sapa ya. Ini dari Bang Ari Juniarman, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Cynthia. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tadi dari kantor kah dari rumah Bang? Dari kantor. Dari kantor ya. Harusnya ngeteh Bang ya, bareng ibu di rumah ya kan. Mana cakung. Tapi kita ngomongin politik lah ya sore ini. Terima kasih Bang Ari sudah hadir. Lanjut sebelahnya yang juga sepertinya lelah ya kan. Ini dari kantor juga ini yakin. Ini Bang Dosis Wandi, seorang akademisi. Selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar dari kampus Bang? Iya. Mendalo atau di Telanai Bang? Mendalo. Mendalo. Oke. Macet nggak tadi Bang? Iya. Macet ya? Udah makanan sehari-hari. Udah makanan seharian. Curcol ya kan? Nggak hujan aja macet ya Bang? Iya. Apalagi hujan. Terima kasih Bang, panggilan Bang Wandi ya? Ya, boleh. Bang Wandi sudah hadir di studio TVRI di Rumah Demokrasi. Terima kasih Bang. Selanjutnya, ini yang paling muda, saya yakin di antara kita ini yang paling muda. Seorang tokoh pemuda, mahasiswi di Universitas Jambi, ada Malika. Halo, selamat sore Malika. Selamat sore Kak. Sehat Malika? Alhamdulillah, sejauh ini sehat. Siap. Dari kampus kah atau dari agenda mana Malika? Iya, tadi dari Taman Budaya Jambi sih. Ada jadwal bimbingan sama dosen. Aduh, bimbingan. Mahasiswa akhir ya Kak ya? Bukan bimbingan Bang Iswandi kan? Oh, beda ya. Beda fakultas. Oke deh. Abang kalau jadi ini pembimbing skripsi galak nggak? Enggak. Oh enggak. Percaya kan? Percaya harus. Mana mahasiswa nggak ada lagi hari ini ya? Oke deh. Kita karena ngomonginnya berat nih Bang Ari, jangan kita bawa berat lah ya. Pusing soalnya. Ini temanya pengawasan kampanye di media sosial. Kalau ngomongin pemilu, kayaknya nih kalau dari sisi Cynthia sendiri, tahun ini sangat apa ya? Sangat memacu adrenalin. Nah, ada tiga pasangan calon untuk capres, cawapres yang sudah dikenal publik dan punya kelebihan kekurangan masing-masing. Juga ada calon legislatif yang akan bersaing dan Cynthia bilang ini adalah tahunnya para bintang, perangnya para bintang. Nah, jadi semuanya udah mulai muncul, apalagi udah mulai masa kampanye. Sebenarnya Bang, dari sisi penyelenggara pemilu, pengawasan ini regulasinya seperti apa sih? Dan untuk media sosial, apakah kita punya regulasinya? Karena kan cakupannya lumayan besar, silakan. Baiklah, selamat sore pemirsa TVRI, bahwa terkait metode kampanye media sosial ini memang diatur baik di PKPU 15 maupun di Undang-Undang 7 terkait pemilu ya. Bagaimana mekanismenya? Sebelum kampanye kemarin, peserta pemilu menyampaikan gitu kan, maksimal 20 akun media sosial per peserta. Yang kemudian yang didaftarkan inilah yang menjadi objek pengawasan Bawaslu. Jadi 2 yang didaftarkan ke KPU, kemudian juga ditembuskan ke Bawaslu, 20 akun media sosial ini yang menjadi objek yang kemudian sekarang sudah hari ke-8 berjalannya kampanye, yang kemudian ya kita mengawasi dari sisi kontennya gitu kan, dan materinya itu apakah itu memang tidak melanggar ketentuan, misalnya ada ujaran kebencian di sana, ada provokasi, ada menghina gitu, dan kemudian tidak melanggarlah ketentuan-ketentuan yang dilarang. Ini yang kita awasi. Nah, seperti apa strategi yang kita awasi? Tentu sesuai dengan kewenangan Bawaslu. Yang pertama, Bawaslu mempunyai kewenangan pencegahan. Yang kedua, baru
yang terakhir lah kira-kira penindakan. Nah, pencegahan kita sudah melakukan kerjasama dengan Polri dan Kemeninfo yang di Jakarta gitu. Yang kemudian di jajaran kita Bawaslu Kota juga sudah membentuk patroli media sosial gitu. Yang kemudian kami dorong untuk yang pertama mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh orang per orang atau masyarakat. Nah, sehingga harapannya ya tentu pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi selama masa kampanye. Nah ini kan menarik nih Bang, ketika Bang mengatakan bahwa ada 20 akun resmi lah ya yang didaftarkan ke penyelenggara pemilu seperti itu. Lalu sisanya seperti apa? Berarti di luar pengawasan kita? Ya, begini, jadi kalau yang menjadi objek pengawasan atau yang diatur dengan ketentuan itu tentu yang didaftarkan. Itulah yang bisa diawasi oleh Bawaslu gitu kan. Nah, bagaimana kalau yang dilakukan oleh masyarakat atau orang per orang? Ya. Nah, ini tentu kita lihat apakah unsurnya itu atau di manajer itu ada enggak. Yang pertama tentu kampanye. Yang kedua ada unsur sara, menghina, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang memang dilarang gitu kan. Nah, ini tentu secara regulasi yang bisa dijerat oleh undang-undang pidana pemilu adalah ya itu tadi peserta, pelaksana dan tim kampanye. Nah, dan tentu ketika bicara unsurnya adalah tentu orang-orang atau peserta pemilu yang itu akunnya resmi terdaftar. Nah, gitu. Nah, bagaimana yang tidak terdaftar yaitu tergantung nanti seperti apa unsur pelanggarannya. Apakah bisa memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu? Apakah ini kepada menghina atau undang-undang ITE, ya kan? Atau kemudian ini bisa menjadikan sumber konflik dan sebagainya yang kemudian kita tindak melalui Kemeninfo gitu, melalui baik di take down maupun ya kalau ITE tentu kita teruskan kepada pihak yang berwenang. Baik, nanti kita bahas lagi Bang. Ini menarik nih, Bang Dos. Oh, Bang Dos sudah mulai ngangguk. Oh gitu, oke. Jadi tadi disampaikan bahwa undang-undang pidana pemilu ini berarti kita katakan terbatas gitu ya Bang ya. Karena hanya bisa menjerat peserta pemilu dan tim kampanye atau yang memang memiliki akun resmi. Tapi personal tidak bisa kita jerat dengan undang-undang pemilu gitu ya Bang ya. Benar ya Bang? Nah, Bang Dos, bagaimana Bang Dos Suwandi, bagaimana Bang memandang ini? Sejauh apa sih sebenarnya media sosial ini bisa berperan gitu dalam kontestasi pemilu? Silahkan. Oke, makasih. Jadi kalau saya memandang sekarang ya, ada pergeseran di mana sejak perkembangan era teknologi sekarang ya, bukan hanya milieu atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang, tapi medsos. Medsos sudah menjadi garda terdepan untuk mempengaruhi perilaku dan sikap orang. Nah, berkaca kepada pemilu yang lalu ya, di mana framing media ini berhasil mengkotak-kotakan. Kalau saya bicara mengkotak-kotakan orang, di mana kita ingat ketika pemilu pilpres kemarin itu ada pengelompokan yang sebenarnya nggak etis ya, ada cebong, ada kampret dan sebagainya. Nah, ini kan permainan media. Kemudian saya melihat peraturannya. Di PKPU sebelumnya itu hanya 10 medsos akun yang didaftarkan yang resmi. Nah, sekarang cuma ditingkatkan menjadi 20. Permasalahan tadi menarik loh. Bagaimana dengan akun-akun di luar ini? Ya. Mereka ini simpatisan loh, ya. Nah, di sini kesamaran hukum, saya melihat ada kesamaran hukum atau kekaburan hukumnya. Bahwa ya kita jujur aja, KPU membuat aturan rule of game-nya, tetapi bagaimana dengan pengawasannya? Kita ingat Bawaslu hanya bisa bertindak secara administrasi, ya sanksi administrasi, teguran dan sebagainya. Bagaimana dengan misalnya akun-akun yang menyebarkan berita hoax dan sebagainya? Nah, walaupun ini nantinya akan ditindak melalui undang-undang ITE, tetapi ini tidak efektif kalau menurut saya. Seharusnya ya PKPU ataupun Perbawaslu itu harus mengatur secara detail bagaimana seharusnya tindakan yang harus dilakukan terhadap buzzer
dalam tanda kutip ya di pemilu ini. Terus satu hal lagi, dalam PKPU nomor 15 itu efektifnya kampanye melalui medsos itu 21 hari menjelang masa tenang, ya kan? Tapi sekarang banyak yang curi star loh dalam bentuk-bentuk lain, ya banyak. Padahal di PKPU itu dijelaskan bagaimana bentuk kampanye itu, salah satunya framing diri, visi dan misi. Tetapi dalam bentuk lain, misalnya ada yang di azan maghrib dan sebagainya. Apakah ini bukan bentuk kampanye? Kemudian kampanye-kampanye yang sudah berlaku sekarang yang ada di media-media, baik media media visual, apakah itu bukan bentuk mengkampanyekan dirinya? Kita tahu loh bahwa banyak loh media-media yang dalam tanda kutip itu kiblatnya kepada salah satu kandidat. Nah, ini permasalahan hukum yang menarik loh. Nah, berkaca kepada pemilu Thailand itu luar biasa loh kalau menurut saya, negara demokrasi loh. Dia membuat code of conduct atau code of ethic. Bagaimana para peserta pemilu itu membuat komitmen bersama. Kita harus mematuhi ini loh. Apakah di Indonesia dilakukan itu? Saya berharap Perbawaslu melakukan itu. Bawaslu melalui Perbawaslunya. Oke, ini menarik nih. Udah mulai panas ya Bang, padahal baru segmen 1. Jadi dikatakan bahwa harusnya Perbawaslu atau PKPU harus secara detail lah, lebih bisa mengawasi dan punya kuasa lah untuk melakukan itu. Tapi kan sekarang tidak gitu. Dan sanksi yang diberikan untuk sanksi hukum pun hanya menjerat UU ITE akhirnya ya kan Bang ya, benar ya. Dan juga ada yang menarik Bang Wandi katakan bagaimana kampanye bentuk lain. Nah ini nanti kita tanya sama Bang Ari, kampanye yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan seperti apa. Tapi nanti Bang kita kembalikan dulu. Berbicara tentang media sosial, mungkin Bang Wandi, Bang Ari juga sepakat bahwa mungkin 50% lebih itu penggunanya adalah pemuda gitu. Sejauh apa sih Malika pemuda dengan media sosialnya, dan mungkin kalau di tongkrongan anak-anak muda nih, ketika ada satu framing atau isu tentang salah satu calon kayak gitu, ih tahu nggak sih si A seperti ini, tahu nggak sih si B seperti ini, yang akhirnya bisa menaikkan si A dan menjatuhkan si B, katakanlah seperti itu. Apakah para pemuda saat ini menggunakan media sosial langsung terima-terima saja? Oh iya ya, atau cari tahu dulu, gimana nih Malika, silahkan. Ya baik, terima kasih Kakak. Sebenarnya pada hakikatnya media sosial itu adalah beralgoritma dengan apa hal yang kita butuhkan, mencari apa hal yang kita inginkan, dan tentunya kita akan memberikan suatu konten-konten yang sekiranya itu bisa memberitahu orang lain, begitu ya. Itu algoritma dari media sosial. Nah, kalau berbicara tentang sejauh mana para pemuda menggunakan media sosial itu untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi, memang sangat-sangat jauh sepertinya Kak. Karena sekarang pemuda itu menghabiskan waktunya mungkin bisa dibilang 12 jam begitu ya, lebih bahkan mungkin ya, setiap hari untuk mengakses media sosialnya. Enak ya. Gitu ya. Gitu ya. Dan contoh contoh terdekat ya, teman-teman Malika saja mungkin di sebelah pada saat mengajar, waktu itu ada masa PLP gitu ya, saat mengajar pun tidak lepas dari media sosial, menggunakan gawainya terdekat ya, di samping Malika saja begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan isu-isu yang saat ini memang hangat pemilu, ya bisa dibilang pemuda-pemuda itu mudah terprovokasi sebenarnya Kak. Karena kita bisa lihat di cerita, misalkan salah satunya di media sosial Instagram kah, di WhatsApp kah, mungkin kita ada sedikit menyentil-nyentil adanya keberpihakan barangkali ya, keberpihakan pemuda-pemuda untuk mendukung si A kah, mendukung si B kah. Kemudian nanti ketika teman-teman yang lain melihat di media sosial itu, di cerita Instagramnya atau di cerita media sosial lainnya, wah ternyata si A ini menyebarluaskan seperti ini ya, oh ternyata seperti ini ya si A, ternyata seperti ini ya calon si B, begitu ya. Kemudian muncullah pembicaraan antar dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain, oh ternyata benar ya, apakah benar ini seperti ini, begitu tapi ya. Tapi yang nyari tahu hanya segelintir. Iya, yang nyari taunya hanya dan segelintir. Dan yang menerima itu lebih banyak. Benar sekali. Tapi kalau dari mereka pribadi sih lebih kepada teguh pendirian aja sih, lebih
harus peduli ini kira-kira beritanya benar atau tidak. Jangan ditelan mentah-mentah begitu. Harusnya seperti Seharusnya itu, tapi seperti yang terjadi itu. belum seperti Belum itu. seperti Baiklah, nanti akan kita bahas ya. Tadi tentang kampanye, Bang. Kampanye yang diperbolehkan seperti apa, framing yang diperbolehkan seperti apa, dan mana yang tidak. Tapi kita harus jeda dulu ya. Mari Bang Wandi dan juga Mbak Malika. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah pengawasan kampanye di media sosial. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa. Dan kita masih melanjutkan nih ke Bang Ari tentang kampanye tadi, Bang. Sebenarnya kampanye yang diperbolehkan atau framing yang diperbolehkan atau tidak seperti apa sih? Ya, kalau metode kampanye yang diperbolehkan selama 75 hari ini, yang pertama adalah pertemuan terbatas, yang kedua tatap muka. Tatap muka ini bisa kunjungan ke pasar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyebaran bahan kampanye, yang selanjutnya pemasangan alat peraga kampanye dan media sosial, begitu. Nah, kalau yang iklan kampanye, kemudian rapat umum dan kegiatan lainnya sebenarnya. Nah, ini kita fokus kepada media sosial lah gitu, media sosial dan iklan kampanye. Nah, kalau iklan kampanye memang limitatif, dibatasi, diatur 21 hari. Sebelum masa tenang, artinya boleh itu baik itu iklan media massa, elektronik, internet, boleh memberikan atau memasang iklan itu dari 21 Januari sampai 10 Februari. Nah, bagaimana kalau di luar itu pidana. Nah, ini juga sudah kita himbau bagaimana harapannya ya yang dilarang tadi bisa tidak kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kalau media sosial memang diperbolehkan sekarang. Itu secara maksimal 20 akun itu ya silakan berkampanye di sana. Tapi iklan tetap tidak boleh walaupun media sosial. Iklan tidak boleh. Nah, iklan tidak boleh yang sifatnya berbayar gitu kan. Tapi kalau di luar di akun yang didaftarkan Facebook, Instagram dan lain-lain itu ya silakan 75 hari ini bebas. Nah, cuman materinya tentu yang dibatasi, tidak boleh menghina, menghasut, ada isu sara, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan kami memang menyadari bahwa saya sepakat kan kaum milenial ini itu kemudian akrab dengan teknologi, dunia itu dalam genggaman. Betul. Nah, bahaya laten yang saya sebutkan tadi termasuk ujaran kebencian dan lain-lain itu masuk ke ruang-ruang itu. Makanya kami dari awal dulu fokus kami kan memang sesuai Undang-Undang 7 pencegahan. Kewenangannya itu senapas antara pencegahan dan penindakan. Nah, ini yang diberikan undang-undang. Nah, makanya kita kedepankan pencegahan, edukasi masyarakat kepada kaum milenial ya. Ayo sama-sama kita awasi, edukasi bagaimana harapannya ya apa yang terjadi misalnya di 2009 itu tidak terjadi. Bukan kemudian orientasi kita penindakan. Ya. Karena bagi Bawaslu adalah penegakan hukum yang baik adalah bagaimana kita berhasil mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi, bukan kemudian penindakan. Nah, ini menarik bahwa Abang mengatakan bahwa ada pencegahan, edukasi ke masyarakat. Berarti kan masyarakat juga turut mengawasi. Berarti ketika pengawasan ini dilakukan, boleh jadi dari aduan masyarakat itu bisa kita tindak juga. Seperti apa, Bang? Ya, kita sudah membuka posko, kabupaten kota sampai kecamatan, buka posko aduan dan patroli. Patroli ini ya tentu selain mengawasi akun-akun yang didaftarkan, tentu melihat akun-akun yang itu ada unsur pelanggaran undang-undang lainnya yang itu juga dimiliki kewenangannya oleh Bawaslu gitu ya. Ya harapannya ketika ditemukan ya tentu ini diproses. Baik apakah itu kemudian masuk ke ranah ITE atau masuk kepada pidana penjara atau memang ini kemudian kita teruskan ke Kemeninfo yang memang mempunyai kewenangan untuk men-take down gitu, men-take down ini. Nah, kita sudah sama untuk menangkal konten-konten negatif ini dengan Polri dan Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta. Jadi kita nanti kalau ada ditemukan itu, kalau tidak mengandung unsur menghina ITE dan Undang-Undang Pemilu, artinya kan ini
tidak masuk di dua undang-undang ini, tapi ini berbahaya kontennya. Nah, itu bisa diteruskan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk di take down. Nah, baru kemudian ya kalau memang ada pelanggaran lainnya kita teruskan. Jadi secara hukum memang ini limitatif dan ada batas-batasnya, ada subjeknya setiap orang, ada yang memang hanya menyentuh pelaksana dan tim kampanye. Tapi ya kita sudah siap dengan patroli mulai dari awal kampanye kemarin, melakukan patroli-patroli yang yaitu tadi pencegahan dan penindakan. Siap. Ini balik lagi dengan pertanyaan dari Bang Wandi tadi bahwa sebelum masa kampanye dimulai banyak kok yang udah curi-curi start. Nah ini apakah ada regulasinya yang mengatur bahwa ketika DCT sudah ditetapkan sebelum masuk masa kampanye itu tidak boleh sebenarnya melakukan kampanye, ini seperti apa? Jadi di PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye itu di pasal 79 ada yang namanya sosialisasi. Nah, jadi partai politik kan sudah tetapkan di Desember 2022. Jadi boleh bersosialisasi, kemudian dengan batasan-batasan tertentu, ya kan, misalkan melakukan pertemuan gitu kan internal dan kemudian tidak kampanye. Kampanye ini unsurnya yang pertama adalah ada peserta, yang kedua ada usaha untuk mengajak. Itu kan, yang ketiga ada visi misi dan program, ada penyampaian, itu baru kemudian citra diri. Nah, makanya kemarin terkait APK ada surat edaran kita yang membatasi terkait pemasangan alat peraga. Nah, makanya unsurnya tidak boleh ada gambar paku dan ajakan memilih. Selain itu tidak dilarang. Jadi kalau misalnya gambar calon tersebut saja tanpa ada nomor dan segala macamnya boleh tetap? Boleh. Siap. Termasuk juga siapapun ketika tidak memenuhi unsur itu, ya silakan sosialisasi diperbolehkan di PKPU 15 itu seluas-luasnya. Ya kan? Nah, kita juga dalam prinsip hukum ketika tidak ada ketentuan yang melarang, kita tidak boleh mengadak-adakan aturan. Gitu kan? Membuat atau menganalogikan itu dalam hukum nggak bisa. Ya dalam hukum ya boleh silakan. Ya, tidak boleh itulah tidak boleh. Iya. Yang ada dalam aturan ya itulah silakan. Yang diikuti seperti itu. Sosialisasi diperbolehkan. Siap. Nah, Bang Wandi, ini menarik nih bahwa memang dalam aturan ya sosialisasi itu diperbolehkan. Hanya ada beberapa aturan-aturan saja yang jangan menjurus ke ajakan memilih dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan. Apakah ini menjadi celah kalau menurut Bang Wandi, celah bagi para peserta pemilu untuk memang memunculkan dirinya sebelum nanti benar-benar bertarung pada masa kampanye? Silakan Bang Wandi. Ya, saya di satu sisi saya sependapat dengan Bang Ari tadi ya kan. Tetapi hukum ini yang dibutuhkan itu interpretasi atau pemahaman terhadap aturan. Nah, coba kita lihat di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 itu ya, di pasal 280 bagaimana bentuk kampanye, kemudian sanksi-sanksi apabila dilanggar itu ya, itu diatur di pasal 521, mohon maaf. Terus kemudian kita kembali lagi, saya katakan tadi ada pasca ya, sebelum pranya. Masyarakat itu nggak tahu loh beda APS dengan APK. Nah, di sini sebenarnya hukum itu kan fiksi. Bahwa masyarakat dianggap harus tahu. Bagaimana masyarakat mau tahu kalau nggak dijelasin? Ini APS, ini APK. Nah ini saya tidak menyalahkan penyelenggara pemilu dalam hal ini, tidak mengotak-atik regulasinya, tetapi sudah saatnya masyarakat kita bangun kesadaran, ya, bahwa pemilu ini loh yang bagus ini seperti ini, demokrasinya seperti ini. Nah, celah-celah hukum yang Mbak katakan tadi itu benar dimanfaatin loh. Mereka memang APS, tetapi bahasa mereka di sana kita harus jeli loh lihat bahasa mereka. Ya kan? Saya pernah lihat loh di Mendalo. Di Mendalo itu ada salah satu APS atau APK saya nggak tahu ya. Tetapi di sana janjinya membual banget, gombal. Butuh 2 tahun loh untuk melakukan perubahan. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak sebut orangnya ya. Kemudian ada, pilihlah saya.
Saya yang gimana gitu kan? Apakah itu bukan bahasa ajakan? Memang unsur kampanye itu ada peserta, ya kan? Kemudian ada visi dan misi, tetapi bahasa ajakan. Nah, di sini kita harus jeli memandang hukum. Nah, kemudian tadi mengenai medsos. Saya pernah baca di situsnya Kominfo bahwa memang benar 84% itu penggunanya adalah pemuda, ya kan? Tetapi kita lihat dulu, apa sih yang mereka lihat di sana? Kadangkala berita-berita serius mereka skip. Nah, ini kan kemudian mereka juga melihat yang viral. Apa sih? Oh, caleg ini tersandung narkoba. Itu mereka ingat loh. Tetapi ketika misalnya masalah visi dan misi dari kandidat-kandidat yang bertarung di event ini, apakah bisa kita teliti mereka benar-benar memahami apa tidak? Tetapi sedikit banyak juga mempengaruhi loh. Karena ingat 60%. Saya bicara ini 60% pengguna media sosial itu kebanyakan, maaf ngomong ya, adek ya, memang kaum intelektual, tetapi sisanya ini yang kita khawatirkan. Pengguna-pengguna pemula, kebanyakan Facebook itu digunakan oleh orang tua, oleh orang-orang di pelosok. Mereka menerima informasi itu sedemikian rupa, seakan-akan itu benar loh. Nah, ini yang saya khawatirkan. Bagaimana pengawasan itu harus efektif. Saya berpikir kalau seandainya penyelenggara pemilu dalam hal di KPU dan Bawaslu, kenapa nggak kerja sama-sama platform dari medsos itu? Ya kan? Kita nunggu Kominfo untuk take down. Bagaimana kalau kita mempengaruhi regulasi dari platform itu? Ketika mereka menyampaikan ujaran kebencian dalam pemilu, itu langsung di-banned misalnya kan. Misalnya ini umpamanya gitu. Mimpi-mimpi kita gitu iya, ya. Gitu. Gitu maksud saya. Oke. Baik. Jadi memang ada beberapa hal yang kita inginnya seperti itu gitu Bang ya. Tapi sejauh ini dari yang Abang lihat bahwa memang seperti yang dikatakan bahasa hukum ini udah pasti memang seperti inilah. Tapi akhirnya seperti yang Bang Wandi katakan juga ada permainan kata yang tidak bisa akhirnya dibendung oleh hukum gitu. Yang sebenarnya itu kampanye tapi secara hukum itu tidak kampanye gitu. Dan akhirnya ya jadi kampanye yang tidak bisa kita kasih sanksi seperti itu Bang ya. Jadi secara regulasi dia boleh, tapi sebenarnya enggak gitu ya Bang. Dan akhirnya balik-balik lagi ke masyarakat. Menurut Bang Wandi sendiri, kesadaran politik masyarakat kita seperti apa? Apakah kalau kita bandingkan dengan 2019 lalu, apakah sudah mulai meningkat atau sama saja Bang? Atau malah menurun? Silakan Bang. Kalau saya lihat kesadaran politik masyarakat Indonesia ini sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Mereka sudah menjadi pemilih yang cerdas kalau menurut saya ya. Mereka sudah tahu bagaimana seharusnya bersikap. Tetapi masih ada cikal bakal atau bibit-bibit yang lalu ya, di mana masih ada kaum yang kalau menurut saya dalam tanda kutip keras kepala, buzzer itu ya, mereka masih bermain loh, tapi saya nggak tahu kepentingan mereka apa. Contoh misalnya fitnah terhadap kandidat ini, calon legislatif ini, mereka masih ada, tapi kita nggak tahu kepentingannya apa. Apakah mereka dipelihara atau mereka memang inisiatif sendiri, kita nggak tahu. Tapi secara umum kesadaran politik masyarakat Indonesia cukup tinggi loh. Buktinya mereka peka terhadap isu-isu viral tentang capres, tentang ini. Mereka peka loh. Mereka juga bicara loh, mana visi misinya? Loh, ini apa sih? Kan gitu. Kenapa sih ini terjadi gitu kan? Mereka peka. Jadi sebenarnya meningkat lah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Daripada yang lalu gitu. Dan kita harapkan pemilih-pemilih pemula yang bermedia sosial ini gencar juga kesadaran politiknya lebih tinggi gitu ya Bang ya? Baik, kita tanya ke Malika nih. Kalau dari Malika sendiri, untuk pemuda, kesadaran politik dan edukasi politik, karena bercerita sedikit nih Bang Ari dan juga Bang Wandi. Jadi TVRI ini kan emang punya program, salah satu untuk menyukseskan pemilu, itu program pilihan rakyat namanya. Jadi memang kita ada satu momen atau satu program di mana kita keliling ke kampus-kampus gitu untuk tanya-tanya tentang pemilu, sejauh apa sih mereka mengetahui tentang pemilu, bahkan hal-hal kecil seperti kapan pemilu, terus di Februari 2024 siap apa saja yang kita pilih, dan hasilnya 95% mereka nggak tahu Bang. Ya, mereka tahu Valentine. Nah, mereka tahu 14 Februari Valentine aja gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu berarti hanya 5%. Hanya 5% saja, dan itu yang Cynthia sendiri yang datang nih Bang. Cynthia ngomong dari apa yang sudah Cynthia lakukan. Ada sekitar 5 kampus yang Cynthia datangi, dan ya itu 95% nggak tahu.
Hanya 5%-nya saja ya Bang. Nih, Malika, gimana nih memandang fenomena ini yang juga sebagai pemuda, tapi saya yakin kalau Malika nih aware lah ya kan. Kalau untuk teman-teman atau pemuda-pemuda yang lain yang nggak bisa kita pungkiri itu terjadi gitu. Seperti apa sih? Kenapa gitu? Kenapa para pemuda? Apakah Cynthia pernah tanya Bang sama pemuda juga secara random yang ketika syuting ternyata ada distrust Bang yang dialami oleh para pemuda yang kayak omongannya seperti ini sih, tapi Cynthia menangkapnya adalah distrust. Ya siapapun yang terpilih kan kita gini-gini aja. Kan itu distrust ya Bang ya? Ketidakpercayaan. Gimana kalau dari sudut pandang Malika, silahkan. Kalau sudut pandang dari Malika sebenarnya mahasiswa dan pemuda itu mungkin lebih suka hal-hal yang tidak terkesan serius ya. Mereka lebih suka yang bercanda, kemudian konten-konten di media sosial yang menghibur dibandingkan dengan demokrasi ataupun menentukan pemimpin di masa akan datang. Padahal pemimpin itu akan berdampak loh dengan gimana nanti negara kita ke depan, gimana nanti eksistensi pemuda harus kita berdayakan, seperti itu sebenarnya Kak. Kemudian juga kalau menurut Malika, sudut pandang Malika sekarang ini pemuda-pemuda itu lebih tergiurnya di media sosial TikTok, salah satunya di media sosial TikTok ya. Nah banyak sekali di sana itu konten-konten yang bisa dibilang dalamnya itu ada demokrasi, ada ajakan, ada kampanye, tapi dibaur dengan hiburan-hiburan. Nah, seperti itulah yang mereka tangkap. Mereka lebih suka yang ajakan-ajakan ataupun lebih peduli ketika ditawarkan dengan konten-konten seperti itu dibandingkan dengan visi misi atau terkesan serius dan melibatkan mereka harus berpikir keras seperti itu. Nah, seperti itu kalau edukasi politik yang dilakukan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, apakah sudah menyentuh ke kalangan pemuda sendiri, Malika? Sejauh ini kalau Malika pandang sih belum terlalu. Untuk Malika pribadi ya? Ya, Malika pribadi belum terlalu, karena memang sasarannya mungkin masyarakat umum ya, atau mungkin lebih kepada yang tidak terlalu muda-muda terlebih dahulu, karena saat ini mereka lihat belum terlalu banyak pergerakan yang menyentuh pemuda itu sendiri, begitu ya. Mungkin suatu saat nanti bisa ditingkatkan atau lebih diedukasi. Nah, mungkin ini kan menjadi sebuah celah juga ya, karena memang ada beberapa, mungkin kita bisa pandang lah partai politik ya akhirnya dengan lagu menggelar konser. Mungkin ini juga salah satu upaya untuk menarik hati para pemuda gitu ya Malika ya. Oke deh. Nah, kalau dari Bang Ari sendiri, tadi kita sudah berbicara tentang pengawasan, bagaimana bagaimana rules yang ada, regulasi yang ada, tapi implementasinya ternyata banyak tantangannya gitu. Karena regulasi yang ada tidak bisa mencakup semuanya, seperti itu. Terkait dengan kampanye ini, ada kampanye negatif, kampanye hitam gitu Bang ya. Dan sekarang kita ngomongin di media sosial. Mungkin bisa Bang ceritakan kampanye negatif atau black campaign atau negatif campaign ini perbedaannya apa, dan apa sih yang termasuk ke black campaign, apa yang termasuk ke negatif campaign Bang? Tapi nanti dijawabnya Bang, kita jeda dulu ya. Bang Wandi, palingnya kita jeda dulu. Kualat nih. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah pengawasan kampanye di media sosial. Dan masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, dan di segmen kali ini kami nggak mau ngobrol hanya berempat saja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 0811743333 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan dengan suasana yang dingin seperti ini. Langsung ada telepon Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, masih bergabung bersama kami kah atau sudah terputus? Selamat sore Mbak Cynthia Permana. Selamat sore, ini pasti Pak Yudi dari Kelandai, benar ya Pak ya? Pak Yudi, masih mendengar suara Cynthia kah? Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak atas waktunya Mbak. Siap. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Yang saya hormati narasumber dari Bawaslu, akademisi, dan pemuda yang berada di studio televisi TVRI yang saya hormati. Berkaitan dengan judul kita sore hari ini, memang
pengawasan ini menjadi bertambah ya. Kalau dulu kita cuma mengawasi pemilu ini di dunia nyata, sekarang sudah ada lagi ditambah dengan dunia maya. Jadi justru itu ini menjadi persoalan yang sangat penting dan prinsip dalam pengawasannya. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini memang mencuat persoalan netralitas. Netralitas ASN, TNI Polri, pejabat publik, sampai dengan kepala desa. Bahkan Komisi 3 DPR RI pun segera akan membentuk panja tentang netralitas ini. Saking pentingnya. Nah, ini yang diuji nyali daripada Bawaslu ini untuk menanggapi tersebut. Karena banyak pertemanan, persaudaraan, kongkolan. Di mana Bawaslu bisa mengawasi? Ini penting. Yang menjadi pertanyaan di netralitas ini, sampai detik ini, saya tidak pernah mendengar RT itu netralitas apa tidak. Padahal dia digaji negara, dia punya wilayah. Tapi tidak pernah dibicarakan oleh Bawaslu RT, Kades dia. Nah kalau juga RT itu ada, karena dia di lapangan saya lihat caleg-caleg ini kan saling tarik-menarik, jadi tarik sana, tarik sini. Ketua RT itu kan dia punya wilayah. Nah pertanyaannya, dia DRT itu di ketentuan mana adanya? Tidak pernah dibicarakan Pak Bawaslu, tolong. Ya itu penjelasan. Apa ada ketentuan khusus RT itu? Ada sebagian nyatakan RT boleh ikut, katanya. Jadi bingung, makanya Bawaslu tolong menjelaskan itu. Yang kedua, kampanye di dunia maya tadi, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana peserta pemilu ini sudah mendaftarkan akun-akunnya dulu. Menurut saya cuma sangat minim mereka mendaftarkannya ke Bawaslu kesadarannya. Nah, sanksi hukumnya itu juga di Bawaslu ini masih abu-abu. Yang jelas kalau dia melanggar black campaign, kampanye hitam atau SARA dan sebagainya, itu kan tentu dia dikenakan undang-undang ITE. Ada undang-undangnya, tapi di Bawaslu sendiri undang-undangnya ketentuannya untuk medsos ini mana? Tolong menjelaskan. Makanya menurut saya jadi pertanyaan juga bahwasanya belum siap Bawaslu ini untuk menanggapi persoalan pelanggaran yang ada di medsos menurut saya. Makanya SDM-nya perlu disiapkan dulu. Yang kalau ada sekarang ya tahun 2029 nanti gitu. Dia harus ada platform khusus masalah digital, posko-posko tentang siaga pemilu itu sendiri. Dan dia mempunyai ketentuan sendiri di media sosial itu. Seperti undang-undang ITE lah gitu kira-kira. Siap. Sehingga dia bisa ditindak penyelenggara pemilu itu. Nah, Baik. terakhir, karena tadi Mbak Sentia katakan bahwa masyarakat pemuda ini bahkan saya katakan 80% sekarang. Bahkan sudah 80% di genggaman pemuda ini. Justru dari jauh-jauh hari dari dulu saya sudah sering menyampaikan beberapa interaktif ini bahwa diusulkan mereka-mereka pemuda mahasiswa itu menjadi ad hoc untuk pengawas di Banwaslu membantu Bawaslu. Jadi Bawaslu jangan bekerja sendiri, tidak mampu. Siap. Nah, pemuda ini kan dia tiap hari megang ini. Kok dia tidak ikut sertakan sebagai tim ad hoc untuk pengawasan? Nah, saya rasa itu yang paling penting akan datang. Nah, mudah-mudahan kalau itu terjadi, money politik itu sendiri ya tentu akan berkurang kan, banyak dilaporkan oleh orang-orang yang sudah terdaftar menjadi ad hoc, tim ad hoc gitu. Siap. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa. Ini ada beberapa poin, mungkin langsung ditembak ke Bang Ari nih ya. Bahwa tentang netralitas ASN, lalu bagaimana dengan ketua RT, apakah ada regulasi termasuk ASN atau tidak, lalu sejauh mana peserta pemilu mendaftarkan akunnya, sanksi hukum masih abu-abu kah, lalu bagaimana penindakan peserta pemilu dan menyertakan pemuda sebagai tim ad hoc. Silakan Bang. Ya luar biasa. Panjang ya. Pertanyaan Pak Yudi ini komprehensif dan tajam gitu ya.
Jadi kalau bicara Bawaslu memang sebelum peserta ini ada sudah banyak sekali upaya-upaya kita melakukan MOU atau kerjasama dengan platform medsos itu Facebook, TikTok semua sudah kerjasama semuanya. Gitu. Dan juga yang terakhir kita bicara ini aja lah apa nama yang berkait ini bahwa kita sudah melakukan kesiapan baik itu dengan mendorong pengawasan partisipatif termasuk segmennya adalah kaum milenial gitu kan sudah kita bentuk gitu dan juga dengan jajaran kita. Nah terkait netralitas ini ya memang itu juga kewenangan di Undang-Undang 7 yang kemudian selain lagi perintah Undang-Undang 7 itu bukan hanya menindak, tapi diminta mencegah ya terjadinya netralitas. Nah apa yang kita lakukan ya baik melakukan konsolidasi ke dalam keluar dengan kepolisian itu ada bagian Propamnya gitu kan dan TNI, POM, ASN, KASN dan sebagainya dan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pencegahan. Nah, bagaimana kalau terjadi ya tentu ada mekanisme gitu yang kita lakukan. Ada terkait etik, ada pidana. Kalau etik tentu sifatnya masuk kepada pelanggaran undang-undang lainnya. Bawaslu juga mempunyai kewenangan, tapi sifatnya meneruskan. Nah, sudah dikaji melanggar yang dilakukan ASN misalnya ke KSN. KSN yang kemudian memberikan sanksi. Termasuk juga kepolisian dan itu sifatnya penerusan gitu kan. Nah, ini juga ini minggu depan kita lakukan lagi nanti dengan menghadirkan itu tadi unsur-unsur terkait ya bagaimana baik itu bicara pencegahan maupun penindakan. Jadi saya rasa kita sudah sangat siap dengan membangun kerjasama dan konsolidasi dengan pihak-pihak yang terkait, gitu kan? Itu dari sisi netralitas. Nah, ya tentu ini tidak terlepas dari peran masyarakat juga, gitu kan? Nah, untuk ketika ada yang melihat, ya ruangnya adalah ke Bawaslu, silakan laporkan. Tapi memang persoalannya sekarang ini kita apatis kita mengetahui dan kemudian tidak melaporkan, malah kita bicara dari mulut ke mulut kemudian di media sosial sehingga kita berasumsi dan kemudian ya ini tidak pada ruangnya begitu. Harusnya masyarakat yang proaktif. Masyarakat kalau diduga ada yang laporkan atau beri informasi baik ke jajaran Bawaslu dari mulai tingkat kelurahan sampai sehingga bisa kita pastikan ini benar atau tidak, ini berita hoax atau tidak gitu kan, karena sekarang ini berita hoax yang diulang-ulang menjadi benar gitu. Ini dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sehingga tadi Bang yang kalau untuk RT, ketua RT. Ya, RT ini memang diatur di Permendagri. Kalau di Undang-Undang Pemilu hanya kepala desa dan Badan Permusikan Desa, udah. Oke. Jadi memang kemudian tidak ada ya, Bang. Jadi memang terkait ada yang anggaran atau honornya berasal dari anggaran negara itu juga secara hukum limitatif. Baik. Dibatasi, tidak semua gitu. Tidak semua. Contoh, itu calon pendamping desa misalnya. Itu kan dapat juga honor. Itu tidak dilarang sebagai calon, begitu. Sama halnya dengan RT tadi ya, Bang ya. Iya, artinya limitatif gitu. Nah, tapi kan di masyarakat memang mungkin juga belum tahu begitu kan, sehingga menganggap loh ini kan honornya dari negara. Makanya dalam hukum itu tidak bisa menganalogikan, analogi itu nggak bisa gitu. Jadi memang secara harus dibaca norma larangan dan pasalnya gitu kan. Kalau dilarang ya wes, kalau tidak ya nggak bisa diada-adakan itu. Nah, tapi di Permendagri ada diatur di Permendagri 18 tahun 2018 terkait memang RT tidak boleh berafiliasi dengan partai. Tidak boleh? Tidak boleh. Nah, makanya kemarin yang kita ketahui, kita dorong untuk mengundurkan diri. Nah, sebagai ketua RT gitu. Dan di PKP 5 tidak ada larangan atau yang mengatur RT itu harus mundur. Gitu. Ya kan? Nah, ini makanya masuk kepada Permendagri yang kemudian ya sifatnya himbauan. Karena kalaupun dilarang sanksinya tidak ada. Jadi tidak ada sanksi. Sebenarnya ada di Permendagri tapi tidak ada sanksinya. Ya makanya Bawaslu himbau bahwa dilarang ini ya, kalau tidak ya begitu sifatnya himbauan gitu kan. Nah, kita himbau dan ya tidak ada
pidananya dan tidak Siap. ada dalam PKPU maupun Undang-Undang 7. Hanya kepala desa dan Badan Permusuhan Desa. Udah selesai batas itu. Siap. Nah, Nih, Bang. cuman sebelumnya Siap. memang ada selebaran-selebaran yang itu kadang pakai logo Bawaslu yang kemudian itu saya bilang disebarkan berita hoax dan sebagainya menjadi benar gitu. Padahal Enggak. ya sumber kebenaran itu tanya ke Bawaslu-nya gitu kan. Siap, siap. Nih Bang, itu yang namanya Andri udah bilang closing statement. Ganggu orang ngobrol emang Bang. Udah, langsung aja mungkin Bang closing statementnya singkat saja Bang Ari. Iya, khususnya bagi kaum milenial, yang pertama dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dalam bermedsos. Yang kedua, jangan mudah berkomentar atau mengomentari, apalagi yang terkadang kita belum tahu ini benar apa salah. Yang kemudian jangan mudah menyebarkan. Nah, sehingga harapannya nanti kita bijak dan tentu yang persoalan ujaran kebencian, berita hoax, isu sara yang ini bisa memecah belah kita bisa sama-sama kemudian di 2004 kita tekan bahkan jangan sampai terjadi lagi. Siap. Terima kasih banyak Bang Ari atas waktunya sore hari ini. Waktu kita terbatas bener bahas banyak sekali yang ingin kita bahas. Terima kasih Bang Ari. Lanjut Bang Wandi, silakan closing statement-nya Bang. Terima kasih. Jadi kalau saya lebih kepada para draft legislator ya, kedepannya aturannya harus dibuat benar-benar karena hukum ini kepastian Mbak, ya. Jadi jangan sampai nanti multitafsir terhadap aturan tersebut. Jadi aturan pemilu depan itu harus lebih baik. Mudah-mudahan pemilu ini sukses sama seperti pemilu awal reformasi 99 dan ini akan terulang insya Allah. Siap. Demikian. Terima Ya. kasih banyak Bang Wandi. Ya. Lanjut Malika, singkat saja. Singkat saja, kalau dari Malika, untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia maupun Provinsi Jambi, jadilah pemilih yang cerdas, cergas, untuk mewujudkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas ke depannya untuk Indonesia maju. Itu aja sih. Ya, terima kasih banyak Malika, terima kasih Bang Wandi, Bang Ari atas waktunya sore hari ini. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, marilah bersama-sama kita bersatu padu menjaga ketertiban, menjaga perdamaian, jangan sampai terpecah belah karena pesta demokrasi sudah selayaknya seperti pesta yang menciptakan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.